Selamat pagi adik-adik, salam jumpa kembali kita dalam pertemuan kita hari ini dalam pelajaran agama dengan tema hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adik-adik yang terkasih, sebelumnya mari kita awali pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini dengan lebih dahulu berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Mari ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dengan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia dapat hidup dan berkembang secara manusiawi jika berada dan berhubungan dengan sesamanya. Untuk itu, manusia dalam hidupnya selalu membentuk hidup rukun dari lingkup sempit sampai lingkup yang luas. Berbagai rukun hidup dalam lingkup yang sempit ternyata belum mampu mendukung untuk hidup secara lebih sempurna. Oleh sebab itu, manusia sampailah membentuk rukun hidup yang bernama negara. Sebagaimana sosialitas manusia merupakan kenyataan hakiki, demikian juga negara merupakan kenyataan yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita amati gambar berikut. Langkah pertama yang kita amati yaitu bagaimana orang berhadapan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh negara. Antrian dalam membayar pajak. Ketaatan dalam membayar pajak, dan juga dalam mengerjakan, membangun jalan, sarana transportasi, dan lain sebagainya. Lalu rangkaian berikutnya kita juga dapat melihat berbagai keperluan pembangunan gedung sekolah, pembangunan pengadaan tentang listrik, alat-alat elektronik yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut antara lain tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan kita. Misalnya membayar pajak bumi dan bangunan, membayar pajak penghasilan, membayar pajak penjualan, mengikuti kegiatan wajib militer dan lain sebagainya, dan banyak kegiatan-kegiatan atau kewajiban yang dilakukan oleh negara yang harusnya kita patuhi sebagai aturan dan kewajiban untuk negara kita. Hak-hak warga negara antara lain mendapat perlindungan dari hukum, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas pendidikan. Itulah yang kita jalani saat ini. Walaupun kita belajar di rumah, tetapi hak kita untuk mendapatkan ilmu dari sekolah yang telah disediakan oleh negara. Kita juga wajib membayar uang sekolah karena kita sudah membuat kewajiban-kewajiban kita, baik diri sendiri dan juga lembaga-lembaga.
Dalam kitab suci juga diajarkan. Nah, sekarang boleh dibuka dalam kitab sucinya dari Matius 17 ayat 24 sampai 27 dan Matius 22 ayat 15 sampai 22. Dari pendalaman tersebut, di sini juga dapat kita lihat bahwa Yesus juga berasal dari keluarga, mempunyai kewajiban dalam suatu bangsa dan negara. Yesus lahir dari ibu dan bapak orang Yahudi. Ia tinggal di tanah Yahudi. Kita tinggal di tanah Indonesia, bukan? Maka Yesus adalah warga Yahudi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berada dalam penjajahan kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea yang rajanya bernama Herodes, yang mendapat mandat dari Romawi sebagaimana kekaisaran atau kerajaan yang lain. Kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea pun memiliki aturan yang mengikat seluruh rakyatnya. Salah satu aturan itu ialah membayar pajak. Orang yang tidak membayar pajak dianggap melawan raja. Orang-orang Yahudi pada umumnya tidak setuju dengan penjajahan. Hanya karena mereka tidak kuat melawan, maka mereka tunduk. Salah satu kelompok yang terus melawan penjajahan ialah kaum Zelot. Sehubungan dengan itu, orang yang menganjurkan membayar pajak dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena itu, orang-orang Farisi menjerat Yesus dengan pertanyaan, "Bolehkah membayar pajak?" Jika Yesus mengatakan boleh, berarti Yesus dapat dianggap pengkhianat bangsa. Jika Yesus mengatakan tidak, berarti ia melawan kekuasaan yang sah. Namun Yesus menjawab dengan tepat, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Kita juga ditagih mengenai bea maupun sebenarnya Yesus telah mengatakan dengan benar bahwa orang pribumi tidak dikenai bea. Bea artinya pemberian cukai, kewajiban kita terhadap negara-negara kita. Misalnya kita memakai listrik, kita harus membayar listrik. Mengalami pendidikan, maka kita harus membayar uang sekolah dan lain sebagainya. Mari kita lihat contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka adik-adik, dari apa yang kita amati dari pembelajaran kita dengan tema kewajiban dan hak-hak kita sebagai warga negara, penugasan. Sebutkanlah berbagai keanekaragaman yang ada di negara Indonesia, apa-apa saja itu. Dari pelajaran sebelumnya, tema pertama, dan juga sampai hari ini. Hal-hal apa yang dapat membuat kita merasa bangga sebagai anak Indonesia? Dengan mendapat pendidikan, kewajiban kita untuk belajar, maka kita wajib membayar uang sekolah. Memakai keperluan listrik, tempat tinggal, maka kita wajib membayar pajak, membayar listrik, dan lain sebagainya. Boleh ditanyakan terhadap orang tuanya, apa-apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai warga. Yang ketiga, sikap-sikap apakah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Indonesia? Nah, dikerjakan dengan baik ya. Sebelumnya tetap ditutup dengan doa agar kita menyelesaikan pelajaran kita dengan baik hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam jumpa.